wabarakatuh. Di pembelajaran prakarya kali ini, Butina ingin membahas tentang materi pengolahan hasil samping, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Di Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki hasil pertanian yang sangat berlimpah. Produk hasil pertanian ini memiliki hasil samping yang cukup banyak. Apa sih hasil samping itu? Produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Contohnya, singkong. Produk utamanya adalah singkongnya dan produk hasil sampingnya adalah kulit singkongnya. Mari kita pelajari tentang hasil samping dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Macam-macam hasil samping. Hasil samping yang pertama dari serealia adalah bekatul. Hasil samping yang kedua dari kacang adalah ampas kedelai. Hasil samping yang ketiga dari umbi adalah kulit singkong. Hasil samping yang keempat dari umbi adalah daun ubi jalar. Contoh hasil samping yang pertama adalah bekatul. Salah satu hasil samping penggilingan padi adalah bekatul. Dalam proses penggilingan padi menjadi beras, diperoleh hasil samping berupa sekam, bekatul, dan menir. Bekatul didapatkan setelah dilakukan 2 kali penyosohan padi. Penyosohan pertama dari proses penggilingan padi biasa disebut dedak, yang dipakai menjadi pakan ternak. Penyosohan yang kedua adalah bekatul. Bekatul didapatkan dari kulit ari, butiran padi dengan tekstur yang halus. Kandungan gizi bekatul sangatlah kaya dibandingkan dengan butiran beras giling. Berikut tabel komposisi kandungan gizi dari bekatul. Bekatul memiliki manfaat sangat baik bagi kesehatan karena kandungan gizinya yang luar biasa. Manfaat yang pertama adalah melancarkan pencernaan. Manfaat kedua adalah membantu sirkulasi darah. Manfaat ketiga adalah berfungsi sebagai antioksidan, dan manfaat terakhir adalah mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, kolesterol, pengapuran darah, asma, dan memperbaiki fungsi hati. Hasil samping yang kedua adalah ampas kedelai. Ampas kedelai ini masih mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan juga mengandung asam amino-lisin dan metiolin serta vitamin B. Selain itu, ampas kedelai dapat dimanfaatkan menjadi berbagai aneka olahan masakan, baik yang rasanya gurih maupun yang rasanya manis. Hasil samping yang ketiga adalah kulit singkong. Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua di dunia. Singkong merupakan salah satu tanaman yang murah dan banyak terdapat di pedesaan. Seperti kita ketahui, seluruh bagian singkong banyak sekali manfaatnya. Seluruh bagian dari umbi singkong dapat dimanfaatkan tanpa ada yang terbuang. Bagian tanaman singkong yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbi dan daun singkong. Adapun hasil samping dari tanaman singkong yaitu kulit singkong, yang ada pada bagian dalam yang berwarna putih merah muda. Masyarakat kita belum banyak yang memanfaatkan kulit singkong sebagai olahan pangan. Namun sekarang kulit singkong yang termasuk limbah organik mulai dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya adalah keripik singkong. Hasil samping yang terakhir adalah daun ubi jalar. Ubi jalar atau biasa disebut ketela rambat banyak tumbuh subur di daerah pedesaan. Di Indonesia, ubi jalar memiliki banyak varietas berdasarkan warna kulit umbi, yaitu kekuningan, putih, violet, dan tanaman ubi jalar yang dimanfaatkan adalah umbinya, sedangkan kulit umbi dan daun umbi adalah sebagai hasil sampingnya. Kulit umbi memiliki kandungan protein maupun serat yang tinggi dan banyak mengandung air.
Adapun daun umbi mengandung karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Selain itu, daun umbi juga mengandung beta-karoten dan lutein yang berfungsi sebagai kesehatan mata. Kandungan vitaminnya pun sangat banyak, yaitu memiliki kadar vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B2, dan B6 yang cukup tinggi. Vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa menjadi suplemen untuk menaikkan trombosit sel darah merah. Juga mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, serta dapat mengobati diare, sakit perut, mual, dan demam. Kandungan vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa disejajarkan dengan sayuran brokoli, wortel, dan kembang kol, serta buah alpukat dan pisang. Kacang-kacangan. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis, kandungan, manfaat dari produk hasil samping serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, kita pelajari tentang teknik pengolahan dan teknik pengawetan. Untuk teknik pengolahan dibagi menjadi dua, teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Untuk teknik pengawetan akan dijelaskan di sini. Teknik pengawetan pangan ini terdiri atas 3 metode, yaitu pengawetan fisik, pengawetan biologis, dan pengawetan kimiawi. Pertama, pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Yang pertama, proses pengawetan dengan suhu rendah ada 2 macam, yaitu pendinginan atau cooling dengan suhu antara minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, dan pembekuan atau freezing dengan suhu antara minus 120 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 240 derajat Celcius sampai minus 400 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan, misalkan dengan merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu pasteurisasi, sterilisasi, dan blanching. Yang terakhir, pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Yang kedua adalah pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Yang ketiga adalah pengawetan secara kimiawi. Teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi 2, yaitu penggunaan pengawet alami dan penggunaan pengawet tambahan. Di pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang jenis, kandungan, manfaat, dan teknik pengawetan serta teknik pengolahan dari hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tugas anak-anak di rumah adalah